Smart FM. Smart Career. Small listeners, zaman sekarang siapa sih yang nggak punya social media? Minimal Instagram lah ya, untuk kita bisa menampilkan personal branding kita, dan bahkan bisa juga loh berkarir jalur Instagram ataupun media sosial lainnya. So penting sekali untuk bersosial di media sosial. Tapi apa tips and triknya ya? Karena nggak semuanya yang mungkin kita posting ataupun kita share itu bisa mendatangkan satu hal yang baik untuk kita. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama bapaknya Instagram, ada Mas Boy lagi. Hai Mas Boy. Apa kabar? Mas Boy lagi, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, baik. Kita udah lama gak ketemu, akhirnya Yes, ketemu betul. lagi Ketemu di lagi sini. kita. Mas Boy, kita akan sharing-sharing terkait dengan sosial media karena sudah sangat lama ya, Mas Ya. Boy ya, di Instagram. Aku dari 2012 mulai di 2012. Instagram. Udah ketuaan kayaknya 2012. main Senior Instagram. ya. Tapi kan zaman sekarang orang-orang memang ya kayaknya nggak bisa lepas ya, Ya, dari Instagram. Orang-orang share apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi karir profesional dan lain sebagainya. Ya. Gimana Mas Boy melihat fenomena itu? Sebenarnya aku ngeliatnya fine-fine aja ya. Bahkan memang sekarang udah bisa kayak anggaplah 10 atau 5 atau 10 tahun lalu, kayak siapa sih yang nggak punya Facebook, sekarang udah bisa ngomong siapa sih yang nggak punya Instagram. Betul. Gitu. Kayak even ojol ya, tukang warung, ya presiden pun punya Instagram account gitu. Jadi ya nggak ada salahnya kalau misalnya kita mau ngapain di Instagram, ya terserah aja gitu. Yang penting positif lah. Yang penting positif gitu ya. Tapi memang karena kita punya punya keinginan untuk menampilkan sesuatu gitu ya, ingin dilihat ABC, sehingga kadang kita membuat baik gitu ya, istilahnya tanda kutip gitu ya, di sosial media kita, salah satunya mungkin Instagram. Apakah ini juga menjadi jalan yang baik atau kurang baik nih untuk kita bersosial di media sosial? Sebenarnya jalan baik tidak baik kan pilihan ya. Sebenarnya kalau dibilang baik, ya harusnya sih bisa baik ya, karena kita udah dikasih satu wadah untuk kita berekspresi, kita berkreativitas segala macam di Instagram tuh bisa banget gitu. Bahkan banyak teman-teman sekarang udah jualan di Instagram juga bisa, betul. nyari jodoh di Instagram juga Betul, bisa. banyak loh. Jadi ya fine-fine aja, it's okay. Jadi semuanya bisa kita lakukan ya. Ya. Tapi ya Tapi betul. positif tetap. Karena tujuan itu akan mengikuti outputnya. Yes, Setuju betul, nggak, betul, Mas Boy? hasilnya betul. Karena kalau misalnya kita bahasanya berinstagram, kadang kan teman-teman ada yang pengen main Instagram cuma buat personal aja nih, buat cuma family. Makanya sekarang di Instagram ada fitur private ya. Jadi buat kita aja nih, TTA gitu. Jadi buat family aja, buat keluarga, buat istri, anak aja. Kadang ada juga yang memang benar-benar buat berbisnis yes. gitu, ngasih tahu dia lagi kemana, dia lagi ngapain, ketemu siapa, yang kayak gitu-gitu. Yang pada dasarnya kalau aku sih dulu nggak sadar bahwa dengan melakukan itu ternyata ngebuka banyak opportunity baru. Oke. Betul, itu dia. Yes. Makanya ya harus pintar-pintar menggunakan Instagram. Nah itu yang mungkin menjadi pertanyaan ya. Mungkin banyak dari kita yang udah rajin posting. Ya. Yang saya share bagus-bagus nih Mas Boy, tapi kok kayaknya belum mendatangkan hal yang kita harapkan. Cuan Ya. Mungkin kita kurang networking kah, atau postingan memang kurang niche atau Kurang gimana? bagus atau gimana ya? Sebenarnya banyak hal, banyak yang harus dibahas sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita ngerasa postingan kita atau kontennya udah oke, udah bagus banget dengan kamera bagus lah segala macam, tapi kok masih stuck di situ-situ aja, bahkan mungkin followers nggak nambah, nggak ada brand masuk segala macam. Itu yang harus dikembangkan tuh, balik lagi ke diri kitanya lagi. Personal brandingnya apa sih, mau ngapain sih, apa yang mau di-share sih, kayak gitu. Terus konsistensi tuh wajib banget. Karena sebenarnya kalau kita biasanya aku ngasih saran nih ke teman-teman konsultan, ke brand atau ke company, konsisten. Jawabannya pasti klise banget, konsisten melulu Mas Boy, kayak gitu-gitu. Cuma trust me, konsisten tuh susah banget. Iya, betul. Kalau aku bilang misalnya 1 hari harus ada minimal 1 atau 3 kali posting setiap hari. Mereka pasti gampang. Pada kenyataannya pasti bolong-bolong. Bingung mau post apa. Yes, betul. Gitu ya. Karena sekarang algoritmanya Instagram kan udah, ya namanya mesin ya istilahnya. Yes. Kalau ngelihat mereka, ini nggak konsisten nih, ada bolong 1-2-nya,
pasti balik lagi untuk apa namanya engagement-nya. Mulai dari gitu. nol lah ya Yes, ibaratnya ya. betul. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman yang udah mulai bikin konten, mau cari tambahan lah istilahnya di Instagram, usahakan bikin bank konten dulu sebelum kita ngonten. Jadi kita tahu nih dalam seminggu hari Senin posting apa, Selasa posting apa, dan seterusnya gitu. Jadi nggak bingung kayak, aduh posting apa ya, begitu udah dapat kontennya, captionnya apa ya, kan seringnya kayak gitu kan. Iya. Oh jadi semuanya kalau bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Ada strategi kecil lah gitu. Simpelnya harus postingan tadi ya, mungkin video ataupun foto, caption, terus apa lagi tuh? Hashtag juga masih berlaku kok. Hashtag sekarang. masih berlaku di Yes, Instagram. betul. Ya itu pokoknya kontennya jangan lupa foto atau video, caption. Terus kalau mau lebih effort lagi bikin video, ada voice over sama teks. Teksnya. Yes, Itu gitu. akan sangat membantu. Sangat membantu pemirsa ya sebenarnya. Followers tuh kan kadang kita ngelihat Instagram misalnya di transportasi umum, kadang nggak pakai earphone, nggak pakai suara, pasti mereka lihat dari tulisan. Betul. Gitu. Itu ngaruh banget. Oke, itu salah satu tips and trick ya, small listeners. Cuman dicatat ya, langsung diterapin ya, konsisten, ingat ya. Tapi kalau mengingat udah rajin posting, udah rajin ya balas-balas komen dan lain sebagainya, cuman networking juga ternyata perlu nih. Betul. Nah, supaya mungkin engagement yang datang itu nggak hanya sekedar engagement aja, tapi bisa diberdayakan, gimana maintainnya? Pertama balik lagi ke kepribadian orang masing-masing. Gimana kita di luar Instagram kayak gimana, tapi yang penting kita ada attitude di luar sama di dalam Instagram. Gimana cara balas DM, balas komen, gimana kita komen ke akun orang lain kayak gitu-gitu. Itu masalah attitude juga sebenarnya. Kita nggak semena-mena bisa caci maki orang atau komplain makanan atau produk nggak bagus kayak gitu-gitu gitu. Jadi ya dari situ orang akan ngelihat attitude kita di online Instagram kayak gimana, terus ketemuan attitude aslinya seperti apa gitu. Karena itu yang sering aku dapetin kalau misalnya dealing sama brand. Karena mereka kan pasti awalnya adalah ngelihat pintu rumahnya dulu nih depan. Oh Mas Boy kontennya bagus ya gitu. Oke, kita coba approach. Responnya gimana nih Mas Boy? Oh responnya bagus. Kita ketemuan yuk, ketemu aslinya kayak gimana gitu. Oke, kira-kira udah oke. Udah tinggal ngomongin bisnis gitu. Karena kalau udah dari kesan pertama udah oke gitu ya. Udah oke pasti jalan. Kalau nggak oke pasti mereka punya cadangan tuh pasti gitu. Seperti itu. Iya, nggak mungkin cuma satu kejar dia sampai dapat tuh kayaknya jarang deh. Gitu. Oke, jadi itu juga harus di maintain ya, small listeners, dan juga mungkin Mas Boy kan memang juga membantu juga ya para brand. Betul. Menggrab KOL. Tiba-tiba jadi konsultan. Ya itu karena networking juga pastinya dan pengalaman. Jadi sebenarnya apa yang mungkin teman-teman bisa berikan juga ya, baik dari sisi kontennya juga, konten yang seperti apa yang mungkin diminati brand di zaman sekarang. Oke. Sebenarnya kalau misalnya tren itu kan cepat banget berubahnya. Ya. Cuma kalau yang sekarang itu masih storytelling. Storytelling tuh penting banget. Never dies, betul. Dan itu yang masih selalu aku lakukan di setiap postingan aku gitu. Makanya sekarang kadang kan kita riset dengan akun kita sendiri. Nah, aku riset dengan akun aku sendiri. Ternyata orang-orang suka tuh pakai cover judul. Jadi ada cover judul kayak clickbaitnya, orang-orang jadi bakal slide ke slide berikutnya gitu. Nggak mesti video atau reels kok gitu. Kadang sekarang foto yang karusel itu gede banget engagementnya gitu. Dan itu harus ada storytellingnya tetap. Nah ini juga ada sedikit perubahan ya. Kayaknya dulu mungkin video banget. Dulu video 3 detik pertama biasanya kan kayak gitu. Memang masih mengaruh kalau misalnya kita bikin postingan video 3 detik pertama masih ngaruh banget gitu. Tapi kadang kan ada orang yang mungkin nggak nyaman bikin video, gue lebih ke foto banget nih gitu. Postingan carousel itu masih ngaruh banget. Gitu. Jadi bisa sebenarnya kita sesuaikan ya dengan keinginan ataupun juga idealisme kita gitu. Gimana kita mempost hal-hal yang mungkin bersangkutan ataupun berkaitan. Tapi mungkin yang terakhir nih ya, Mas Boy. Kadang kita mungkin mendapatkan tawaran ataupun pekerjaan dari brand, dari bisnis-bisnis lain yang ada. Bagaimana kita mempost ataupun juga membantu mereka ya, dalam kata ini kita jadi agennya mereka nih, tapi dengan cara yang
tetap smooth gitu. Ya. Ini kan juga jadi challenge untuk teman-teman Betul, yang ingin betul. Bersosial, nggak pengen jualan banget gitu Iya. terlihatnya. Makanya biasanya ada teman-teman yang aku selalu kasih saran ke mereka, jangan mentah-mentah terima apa yang brand mau. Oke. Gitu. Kita harus komunikasi dulu. Mereka harus tahu konten kita biasanya seperti apa. Misalnya kontennya ya jalan-jalan, tapi mereka produknya misalnya susu bayi gitu. Yes. Kan apa ya yang bikin nyambung, duduk aja dulu kita ngobrol bareng, nyambung ini kayak gimana. Mungkin bisa kasih hadiah susu bayi ke ponakannya atau apa pulang dari jalan-jalan. Pokoknya itu bisa diobrolin. Jangan langsung kita ada briefnya kayak gini udah langsung posting. Terkadang kan viewers kita kan bingung pasti, loh kok biasanya jalan-jalan tiba-tiba susu bayi gitu. Itu mesti ada obrolan sama brandnya langsung. Oke, dan itu juga harus dijalin komunikasi dengan baik ya, betul. Smart listeners. Dan pastinya untuk konten-konten lain ataupun juga keseruan-keseruan tips and trick lain gitu ya, kita bisa saksikan di podcast karir yang lain ya. Mas Boy, kita tunggu sharingnya, dan pastinya juga Smart listeners bisa juga follow Instagram Mas Boy lagi, @boylagi. Oke, di situ banyak juga kayaknya rahasia-rahasia konten ya. Banyak, dan aku tuh salah satu orang yang rajin balas DM. Jadi kalau ada yang mau nanya DM silahkan. Yes, jadi boleh berguru ke Om Boy ataupun Mas Boy. Dan nanti kita akan ketemu lagi di podcast karir episode lainnya bersama dengan Mas Boy. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Smart FM, Smart Career. Make your future better.